saat ku berjalan dalam lembah gelap. Aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita dengan penuh hati yang sukacita mau datang kepada Tuhan. Kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami dalam keadaan sehat, kami boleh melangkah ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami yang tak terhingga. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Roh Kudus ambil alih, kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus pada Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Roh Kudus yang beracara dari depan sampai belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kami. Kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik, terlalu besar pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang ada di sini. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menguasai setiap hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali.
menjadi tempat pertama dalam hati kita. Jauh lebih indah dari segala apa yang ada di dunia. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena tempat terindah, tempat terbaik ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kita. Firman Tuhan lebih dari apapun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku mengaku Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan lebih dari segala yang ada. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kesanggupan kami, kemampuan kami hanya ada di dalam Engkau. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau. Engkau Allah yang selalu memberi kesanggupan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami terus mengizinkan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus terus bawa setiap kami untuk kami dapat menerima sesuatu yang daripada Tuhan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dengan jelas mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan ya. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Alkitab ini benar, buku kebenaran, isinya itu autentik sesuai dengan sejarah. Dan ada yang salah. Dan kalau Allah berfirman bahwa rancangan-rancangannya pada kita semuanya ini yang hadir pagi hari ini, juga melalui ibadah online, itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yuk sama-sama kita belajar. Kita akan buka di dalam kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan di situ, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Dia telah menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Dia menyerahkan dirinya bagi kita, sehingga Bapak Ibu dan saya
saudara semua yang hadir di tempat ini, untuk keselamatan. Itu merupakan satu kepastian. Sudah menjadi bagian kita. Bukan semoga lagi. Amin. Itu pasti. Ya. Semua kita yang percaya di dalam nama Yesus mendapatkan keselamatan ini. Dikatakan yang kedua, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini orang-orang percaya tidak ubahnya seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun. Ada begitu banyak hal yang dihadapi, tantangan demi tantangan. Keluar dari Mesir, tiba-tiba orang Amalek menyerang. Bagaimana Musa dan Yosua memimpin bangsa Israel menyerang Amalek. Amalek berbicara tentang kedagingan. Selama kita masih ada di dunia, keinginan dunia itu berusaha menyeret kita. Belum nanti sepanjang perjalanan ada lagi badai Amon, Moab. Belum lagi mengalami air yang pahit. Sepanjang perjalanan bangsa Israel selalu Tuhan izinkan mengalami seperti itu, hari demi hari. Allah mendidik kita untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam kasih karunia, kesanggupan, kemampuan Allah. Karena kita tahu ketika kita ada di luar firman, di luar kebenaran, di luar Dia, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Tuhan mau kita menghidupi kebenaran itu. Setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita menghadapi tantangan di depan, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, itu yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi kesukaan kita sebagai anak-anak Allah. Dan janjinya ya dan amin. Supaya kita meninggalkan keinginan daging, hal-hal yang duniawi, ya. Dan dikatakan di situ meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Jangan sampai kehidupan kita yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki jaminan, yang hari lepas hari Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menerima kekuatan kesanggupan Allah, itu lalu begitu saja hanya dengan kita mengandalkan keakuan kita. Tetapi biarlah setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak mampu, belum lagi menghadapi anak-anak, belum lagi nanti menghadapi tetangga kanan kiri, belum yang terdekat suami atau istri kita. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kerinduan Allah, setiap kita yang ada di tempat ini, Dia selalu mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik itu apa sih? Fasik itu selalu melakukan dosa, dosa, dan dosa. Ngerti kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Kalah dengan daging. Allah mau kita tinggalkan kefasikan. Allah mau kita tinggalkan kedagingan itu. Andalkan kekuatan Allah. Haleluya. Saya percaya ketika kita mempunyai kerinduan yang selalu dekat dengan Tuhan, kekuatan kesanggupan Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita.
dan supaya kita hidup bijaksana, dan asal-asalan, dan ngawur. Allah mendidik kita, memproses kita. Pengalaman boleh terjadi, tetapi kita jangan mengandalkan pengalaman. Pengalaman oke, tapi nomor satu, kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Dan pengalaman itu akan membuka kita. Oh iya, aku pernah alami seperti ini. Oh iya, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan, kita tahu semuanya karena kasih karunia. Ya, dikatakan selanjutnya, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, ingat ya 2 Korintus pasal 5 yang ke-17. Jadi kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru ini Allah rindukan kita selalu dan selalu mengandalkan Dia, mengandalkan kekuatannya, hidup di dalam pembaruan, hidup di dalam pengampunan. Saya percaya semua kita ada masalah, tapi bila pembaruan lepas pembaruan yang terjadi dalam hidup kita itu semakin nyata, jelas. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menggunakan manusia baru itu yang menjadi kerinduan Allah. Hari lepas hari, marah boleh, Tuhan Yesus itu marah, jengkel boleh. Kalau sudah rasanya montok sesuatu yang terjadi di sekitar kita, rasanya biar manusia baru itu nyata muncul di dalam diri kita, karena kesanggupan kita ada di dalam Allah. Kalau rasanya sudah nggak kuat, Tuhan rasanya gemes jual. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab ini berisi kebenaran, dan kebenaran itu ya dan amin di dalam Tuhan. Inilah yang kita selalu nanti-nantikan. Ini firman kebenaran, firman Allah yang hari lepas hari kita butuhkan dalam situasi keadaan apapun juga. Enak kita butuh firman. Kenapa? Ketika kita mengalami sesuatu yang enak, rasanya itu semuanya tidak ada masalah, kita tetap butuh firman. Jangan sampai kita menjadi SOMBONG. Kalau untuk kita mengalami masalah, kita ada di dalam lembah kekelaman, kita selalu ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gadanya dan tempatnya selalu membimbing kita. Itu Allah kita. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40, coba kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ayat yang ke-28 lebih dahulu kita baca. Yesaya pasal yang ke-40. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lanjut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dan 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan, akan ada selalu kekuatan yang baru, akan ada selalu kesanggupan, kemampuan untuk kita menghadapi situasi yang ada. Sekali lagi, marah boleh, jengkel boleh. Saya juga kadang-kadang kalau aku sudah ini rasanya marah. Kalau kita mencatat juga jangan sampai kita ini marah itu, jengkel kita itu sampai matahari terbenam. Semuanya ada batas waktunya. Dan itu pasti terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, itu akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Ada satu peristiwa yang besar yang terjadi di dalam pemerintahan Daud, bangsa Israel. Daud ini mempunyai penasehat yang bernama Ahitofel. Dan dia sangat mempercaya Ahitofel karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel itu begitu bijaksana dan sangat-sangat membantu Daud. Tapi satu ketika Ahitofel berpindah posisi, tidak mendukung Daud, malah mendukung anaknya Daud yang saat itu sedang melakukan kudeta, Absalom, yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Daud dari pemerintahannya. Sehingga ketika Ahitofel membantu Absalom, dia memberikan nasihat itu kepada Absalom. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Ada satu kejadian yang membuat Ahitofel itu jengkel. Ahitofel ini merupakan penasehat Daud yang sangat dipercaya. Dia mempunyai seorang anak yang namanya Eliam. Nah, ternyata Eliam ini adalah pahlawan terbaiknya Daud. Salah satu pahlawan terbaik dari 30 pahlawannya Daud. Dia ini punya anak namanya Batseba. Batseba sangat cantik. Batseba adalah satu wanita yang sangat-sangat dibanggakan oleh ayahnya. Otomatis Ahitofel sebagai kakeknya. Tapi satu ketika kita tahu sendiri kejadian apa yang terjadi antara Batseba dan Daud. Daud sangat menginginkan Batseba dan Daud berencana sesuatu yang jahat sehingga suaminya Uria mati di medan perang. Uria ini juga pahlawan yang gagah perkasa. Dari kematian itulah apa yang sudah dipikirkan, yang sudah didamba-dambakan oleh seorang kakek terhadap cucunya yang cantik, harapan keluarga, kandas di tengah jalan. Jengkellah dia kepada Daud. Bukan cuma sekedar marah, bukan cuma sekedar jengkel, tapi sudah mulai punya akar kebencian, kepahitan. Sehingga dia meninggalkan Daud, beralih kepada Absalom, anak Daud. Dia mulai menjadi penasehatnya Absalom. Otomatis Daud kecewa. Tetapi kita tahu bahwa Daud bertobat ketika Nabi Nathan menegur. Dia mengakui kesalahannya.
sehingga anak dari Betseba mati. Tapi yang namanya Ahitofel ini sudah memiliki dendam kepahitan dan berpindah posisi ke Absalom. Untuk menjatuhkan Daud. Dan Daud tahu siapa itu Ahitofel. Bagaimana caranya supaya nasihat yang dilakukan oleh Ahitofel itu tidak dilakukan oleh Absalom. Dia memiliki sahabat namanya Husai. Dia juga orang yang dekat dengan Daud. Dia juga sering menasehati Daud. Dia katakan, kamu ikut tokoh dong ke Absalom. Lu gak bisa, aku kan selalu sama kamu. Aku akan terus menguatkan kamu, menolong kamu. Gak apa-apa. Dengan kamu ada di kubu anakku Absalom, kamu akan tahu apa yang terjadi di sana. Dengan berat hati, Husai ada di kubu Absalom dengan izin Daud. Setelah Husai ada di kubu Absalom, Ahitofel kasih nasihat, masukan. Seperti ini kamu harus rancang untuk ini, Daud, dan sebagainya. Absalom tahu kualitas penasehat ini seperti apa. Ketika dia dengar dari Ahitofel, tiba-tiba muncul juga, bagaimana Bapak Husai bisa kasih masukan. Setelah Ahitofel selesai memberi nasihat, Husai juga memberi nasihat. Singkat cerita, Daud lebih condong kepada Husai. Nasihat Ahitofel tidak dilakukan. Tambah jengkel dia. Bagaimana caranya aku ini balas dendam kepada Daud, sing boncengnya sing sudah menghancurkan keluargaku. Gak bisa. Pulanglah dia ke kampungnya. Dia beres-beres, dia bersih-bersih semua pakaiannya. Singkat cerita apa yang terjadi. Ahitofel bunuh diri karena keinginan hatinya, kemarahannya, kesakit hatinya kepada Daud tidak tersampaikan, dan itu yang membuat dia bunuh diri. Dari kejadian ini kita bisa belajar. Marah boleh, jengkel boleh, tapi jangan sampai kita memiliki akar kepahitan. Jangan sampai kita pahit. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Karena ketika Bapak Ibu Saudara mulai sakit hati, kepahitan, sama halnya taruh bom waktu di dalam diri kita. Suatu saat bom itu akan meledak. Nomor satu yang hancur siapa? Kita. Yang kedua, orang yang ada di sekitar kita pasti terimbas dampaknya. Apapun boleh terjadi, Allah mau. Kita mengandalkan kekuatan Allah, kasih karunia-Nya yang selalu memampukan kita dari hari ke hari untuk hidup di dalam kasih karunia. Kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita, bahkan Dia sudah menggantikan posisi kita yang seharusnya kita mati. Seharusnya kita menerima upah kematian kekal, Dia gantikan posisi kita. Dia ampuni kita. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Bahkan Dia terus mendidik kita hari lepas hari, supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya
supaya kita meninggalkan kedagingan, hal-hal yang duniawi, hidup bijaksana, adil, dan tetap beribadah, takut akan Allah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita marah, jengkel, sakit hati, apa bedanya kita dengan orang-orang yang ada di luar? Tak ada bedanya. Mungkin kita rasanya itu, Tuhan, aku melakukan ini sudah tak ampuni, kok saya tetap kayak gini, Tuhan. Rasanya aku mentok. Terus nantikan Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan, kesanggupan. Saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Ketika rasanya montok, Tuhan, rasanya saya pernah sampaikan bahwa ketika saya mengalami masalah apapun juga yang berizinkan terjadi dari montok itu, saya berusaha untuk menahan diri. Yang keluar cuma air mata, dan Tuhan nyerah, Tuhan jadilah kehendakmu. Dan ketika saya mulai menyerah, Tuhan itu rasanya singkapkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi itu. Lihat, wow, ini Tuhan, ketika aku belajar untuk mengandalkan kekuatan-Mu, Allah yang turun tangan, Allah yang akan memampukan kita dalam segala hal, dimanapun, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, rasanya wis montok. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kesanggupan kita, kemampuan kita selalu nyata, jelas. Dan kita akan terus mampu menghidupi manusia baru kita. Step by step manusia yang lama sudah berlalu, dan kita menghidupi manusia baru kita di dalam Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Kita tetap berkata, Tuhan, kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Pada waktu saya mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, saya rasanya dituduh yang enggak. Dan saya merasa enggak lakukan semuanya itu. Kalau saya mengalami hal-hal, banyak hal, Bapak Ibu Saudara juga, kalau itu terjadi, coba berusaha introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang salah di dalam diri kita. Tapi kalau kita mulai introspeksi diri, kita mulai mengingat kesalahan kita mulai berbenah diri, tapi kita tidak ada di posisi yang seperti mereka katakan. Tidak usah bela diri, tidak usah balas. Alkitab mencatat pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Saya cuma ngampuni, saya cuma berkati. Tuhan melihat hati. Tidak lihat apa yang ada aktivitas kita dilakukan, lihat hati. Ketika saya mulai menyembah, saya mulai ngampuni, memberkati, saya lihat tangan Tuhan yang begitu dahsyat, memberi kemenangan, lepas kemenangan. Kita ini digambarkan sebagai Raja Wali. Dahsyat loh Tuhan itu. Raja Wali, kalau ada badai, kalau ada masalah, badai itu jadi pijakan untuk kita next level. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Tetap andalkan Tuhan. Proses boleh terjadi, tapi ketika Allah selalu ada bersama dengan kita selalu nantikan Dia, kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Dahsyat. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Dia Allah sedang merendah kita. Di dalam itu suasana kedua, Dia sedang mendidik kita.
indahnya di dalam Tuhan. Saya kalau mengingat kebaikan Tuhan, saya cuma bisa nangis. Tuhan, terima kasih. Kekuatanku, kesanggupanku, pembelaanku hanya dari Tuhan datangnya, bukan dari manusia. Ayo kita terus nanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah seperti Raja Wali naik terbang tinggi, Tuhan gambarkan kita memiliki pribadi karakter yang seperti itu. Suatu saat ketika kita nggak mengandalkan Tuhan, kita akan jatuh. Marah. Jangan sampai matahari terbenam. Ampuni orang-orang di sekitar kita, berkati mereka. Dan Yesus saja sudah mentok di atas kayu salib. Dia masih berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus habis itu ketika sesuatu yang terjadi, kita nyukur-nyukur, enggak, kita tetap ngampuni, berkati, supaya dengan pengalaman-pengalaman yang izinkan terjadi, dia juga mendapat berkat seperti yang kita juga dapat. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yuk sama-sama kita semuanya anak-anak Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Hati yang menyimpan dendam itu tidak baik untuk kesehatan jiwa kita, karena sakit hati atau dendam itu akan menghancurkan diri kita sendiri, dan itu akan memperlambat proses Allah terjadi di dalam diri kita. Ketika Allah proses kita, didik kita, karena Dia mempunyai rencana yang indah. Berapa banyak kita percaya bahwa rancangan Allah bagi kita rancangan damai sejahtera. Amin. Masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bukan rancangan kecelakaan. Saya mengundang untuk pemain musik. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada hambanya Bapak Imam. Kita angkat pujian yang pertama tadi untuk pembukaan pada penyampaian firman Tuhan bagi hari ini. Mungkin kelihatannya sangat singkat, tapi Allah rindukan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Izinkan bekerja, beracara di dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, tidak akan pernah bisa lepas dari Dia, karena Dia mengasihi kita. Dia akan terus bawa kita hari lepas hari untuk mengalami kasih dan anugerah-Nya. Oh, begitu indah kasih Bapa bagi setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat
sana. Yesus Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Allah sedang menguduskan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menutup diri untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Artinya menolak semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8:28. Tidak ada yang kebetulan. Pagi hari ini biar kita semuanya selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita, karena disitulah letak kekuatan kita untuk kita sanggup menghadapi segala sesuatu dan terus siap dididik oleh Bapa kita yang baik, yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar perbuatanmu. Hari ini kita sudah belajar bagaimana sebagai orang percaya, sebagaimana orang yang sudah ditebus dan oleh kasih karunia, bagaimana kelanjutan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin karena kesibukan daily activity kita, sehingga mungkin kita menganggap remeh kasih karunia itu. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan melalui kitab Titus 2, di mana kita harus meninggalkan hidup kefasikan. Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering kita dengar hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan kamu hidup dalam kefasikan. Apa artinya itu? Sering kita mungkin hanya itu sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang mungkin di telinga kita sudah sering kita dengar dan tidak kita lakukan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, sebenarnya kitab itu sesuatu kitab yang
memberi peringatan kepada kita anak Tuhan. Iya, dikatakan dalam kitab Titus, kalau di dalam Holy Bible, bahwa kita hidup itu harus melakukan satu perjuangan. Apa itu? Perkara kasih karunia, kita harus berkata say no to uncompliance. Iya, say no. Kalau kita seringkali kita mendapat atau melihat iklan atau melihat satu statement say no to drugs, tapi hari ini kita dalam firman Tuhan dalam kitab Titus dikatakan say no to uncompliance. And to live self-control. Dalam kitab dikatakan penguasaan diri. Kalau kita dalam kitab Titus dikatakan self-control, penguasaan diri sendiri. Satu kata, tapi sulit untuk dilakukan. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri bukan hanya menyangkut masalah perut, bukan hanya menyangkut masalah pride, bukan hanya menyangkut masalah keegoisan kita, tapi penguasaan diri sesuatu yang lebih dan lebih. Dimana dengan tadi dikatakan di ayat 15, jangan ada yang menganggap engkau rendah. Kalau kitab yang lain, kalau mungkin anak muda dikatakan dalam kitab itu jangan jangan sekali-kali menganggap engkau rendah. Dalam kitab Titus pun dikatakan jangan ada yang menganggap engkau rendah. Di ayat 19. Kalau kita hanya sepintas selalu, kalau kita hanya membaca dan tidak merenungkan apa yang dikatakan jangan ada yang menganggap engkau rendah. Biarlah hari ini, siang ini, pagi ini kita harus punya komitmen, kita harus punya satu kepercayaan, kita harus punya satu prinsip. Jangan ada yang menganggap engkau rendah. Don't let anyone despise you. Karena kata Tuhan tidak mau dipermalukan. Ini yang mau saya katakan. Lewat kehidupanmu, coba kita renungkan. Apakah melalui kehidupan kita Tuhan dipermalukan atau Tuhan dipermuliakan? Kalau kita belum sampai ke dalam titik itu, biar kita terus belajar. Memang kita belum sempurna, tapi biarlah kita terus belajar. Karena kita sudah diberikan authority. Tadi dikatakan kita menerima satu kewibawaan. Biarlah itu menjadi iman, menjadi satu kepercayaan, menjadi prinsip hidup. Sesuai dengan kitab Titus katakan, kalau kita hidup dalam kasih karunia, bila kita tidak menganggap rendah kasih karunia, tapi dengan kasih karunia itu kita boleh hidup jadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang di mana sekeliling kita berkata bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah anak Allah. Sedangkan kita menjadi umat pilihan Allah yang luar biasa. Dalam kehidupan yang penuh dengan beban, saya tahu kita punya masalah sendiri, tapi biarlah masalah itu tidak menjadi besar, tapi Tuhan yang lebih besar dari masalah. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tadi dikatakan kita bisa menguasai diri, self control,
mungkin ada satu masalah, dua masalah, tiga masalah yang diakibatkan oleh karena kita tidak bisa menguasai diri. Karena kita pengen ini, pengen itu, sehingga bukan keinginan Tuhan yang dijalankan, tapi keinginan keegoisan kita, sehingga kita terus jatuh. Ialah hari ini menjadi tonggak. Kita mau berdiri, kita mau berjalan, kita mau berlari, karena Tuhan ada bersama kita. Sambil menantikan pengharapan kita yang kekal, sehingga kita diberi kekuatan supranatural, kekuatan yang daripada Allah, seperti kita Raja Wali yang baru. Kita nyanyikan pujian. Saya sudah berdiri. Dia selalu ada dimanapun kau berada. Dia begitu dekat dengan kau. Dia sahabat.
Kami belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Kalau hari ini kami harus belajar untuk menguasai. Kami belajar Tuhan untuk selalu mengerti dan mengerti, sehingga orang tidak merendahkan kami, karena kami biji mata-Mu, karena kami berharga di mata-Mu. Biarlah talenta, biarlah apa pun yang Kau sudah berikan kepada kami setiap pribadi, kami boleh eksplor, kami boleh terus mengusahakan, kami boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda yang sudah menyampaikan firman, isi hati-Mu Tuhan, Kau yang pakai dari hari ke hari, Kau beri tambah-tambahkan hikmat, Kau pakai kehidupan suami istri, sehingga setiap orang yang ditemui berkata, ini dia anakmu Tuhan, hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, yang memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan untuk persembahan. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau memberi persembahan. Mari kuduskan persembahan ini menjadi untuk pelebaran kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima
Tuhan sudah memberi kita pengertian bahwa kita ini bagaikan Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya seperti burung Raja Wali. Namun diingatkan jangan sampai burung Raja Wali yang terbang tinggi jatuh terjerembab. Ingat ya, hati-hati. Memang banyak yang gandoli saudara, kanan kiri, muka belakang bawah, dari mana-mana gandoli Raja Wali itu. Tapi dengan kekuatan sayap yang dari Tuhan, kita diingatkan pagi ini untuk tetap mengandalkan Dia. Amin. Terima kasih karena buat firman Tuhan yang sudah dijabarkan, kiranya memberkati kita semuanya. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah rapatkan dengan tim PAW. Kemungkinan besar kalau Tuhan izinkan, nanti tanggal 17-18 Agustus itu kebetulan kan Sabtunya libur. Nah, kita berdoa bersama-sama, kemungkinan besar kita akan mengadakan ibadah kedua, itu ya, ibadah padang tapi menginap semalam dulu. Sabtu berangkat siang karena ada anak yang masih sekolah, upacara manggil, setelah itu kita akan berangkat bersama-sama dan minggu siang kita kembali ke Surabaya. Ya, itu nanti kita akan rundingkan lebih lanjut tempatnya dan sebagainya. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan menolong kita semua. Ya, puji Tuhan. Lalu nanti hari Jumat kita akan kembali untuk mengikuti doa malam bersama-sama, dan hari Sabtu itu ibadah kaum muda dilanjutkan dengan pelatihan, dan hari Minggu kita akan bersama-sama berkumpul untuk beribadah Minggu pagi. Kita tetap semangat, jangan sampai kendor ya, datang beribadah dengan kerinduan ya, seluruh kerinduan kita. Itu pengumuman sepanjang ini. Ada lagi tambahan Pak Omaya? Tidak ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu tadi pengumuman sukacita loh. Tapi kok yang mendengarkan itu ya, mendengarkan berita buruk. Ya, tolong smile dulu ya. Karena ketika smile itu memproduksi hormon atau tidak tahu namanya. Tapi yang jelas ketika senyum itu untuk diri kita sendiri ya. Tolong smile. Ya, jangan terlalu tegang menghadapi hidup ya. Hati yang semangat, atau keringkan tulang kalau kita semangatnya patah, mengeringkan tulang, gampang osteoporosis, nggak bisa jalan, nggak bisa. Jadi harus tetap semangat, nggak masalah, nggak perlu teriak-teriak, tetapi tetap
satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan Engkau yang memberi kami berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti dan kami bawa pulang membawa berkat surgawi itu. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati Indonesia, memberkati Surabaya dan sekitarnya. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan, baik yang wira swasta, usaha, yang karyawan, yang studi, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan dalam segala perkara. Oleh karena Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk anak-anak. Kira kami Tuhan mengakui dan selalu ingat, dan kami tidak mengandalkan yang lain, kami mengandalkan Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati tim PAW yang bertugas, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Kau yang berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sakit, Kau yang menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah Pak Selamat, menjamah imannya supaya biarlah keluarga besar bersama Tuhan boleh bertekun. Ini juga untuk Pak Sunoto Tuhan, Kau yang menjamah, Kau memberkati dengan cara Tuhan yang di luar akal kami. Kau memberkati, dan juga yang lain di sini dan semua. Tuhan Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang kekurangan hari ini. Tuhan Kau yang membuka jalan, Kau yang membuka berkat-berkat. Kalau Kau membuat mujizat pada janda di Safra, Kau juga akan berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehingga jemaat GKP besok mempunyai Tuhan kelimpahan di dalam Tuhan, bukan kelimpahan yang dari yang lain, dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, memberkati sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau baik, selalu baik, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal